Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, sharing saya mengenai Injil hari ini yang diambil dari Injil Matius pasal 17 ayat 22 sampai dengan 27 yang di dalamnya diberi judul Ia akan dibunuh tetapi ia akan bangkit. Dan di bawahnya ada tertulis putra-putri raja bebas dari pajak. Sekali peristiwa Yesus bersama murid-muridnya ada di Galilea. Berarti ini belum sampai perjalanannya kepada Yudea. Masih dalam perjalanan mengajar. Lalu Tuhan Yesus menyatakan, anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Mereka akan membunuh dia, tetapi pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Anak manusia itu Tuhan Yesus sendiri yang diserahkan ke dalam tangan manusia, diserahkan kepada kekuasaan wewenang manusia. Untuk apa? Untuk dibunuh. Namun pada hari ketiga ia dibangkitkan. Pernyataan itu membuat para muridnya sedih sekali. Pastilah demikian, karena mereka belum tahu maksudnya, maknanya secara keseluruhan. Benar bahwa mereka sedih karena akan berpisah dengan gurunya, yang berpisahnya melalui dibunuh. Namun mereka kemungkinan besar belum paham tentang makna kebangkitan. Ketika Yesus dan para muridnya tiba di Kapernaum, datanglah seorang pemungut pajak bait Allah kepada Petrus dan berkata, apakah gurumu tidak membayar pajak 2 dirham? Jawab Petrus, memang membayar. Kapernaum adalah salah satu tempat di Galilea yang ada bait Allahnya. Lalu ada pemungut pajak yang meminta kepada Petrus pajak. Pajaknya adalah 2 dirham. Lalu jawaban Petrus itu bisa saya artikan dengan 2 cara. Kalau saya baca pula dengan 2 cara. Memang membayar. Nah, kata itu maksudnya memang Tuhan Yesus membayar. Atau Tuhan Yesus memang membayar pajak. Tetapi ya, kalau saya baca dengan cara lain, memang membayar, maka jawaban itu akan menyatakan bahwa apakah Tuhan Yesus harus membayar? Apakah ada semacam kepastian bahwa harus membayar? Namun demikian, cerita ini dilanjutkan ketika Petrus masuk rumah. Ketika Petrus masuk rumah, Yesus mendahulunya dengan pertanyaan, bagaimana pendapatmu, Simon? Pertanyaan ini ditujukan pada Petrus, tetapi dengan penyebutan Simon. Mungkin penyebutan itu seperti biasanya orang tuanya atau mungkin orang-orang sekitarnya atau teristimewa istrinya atau mertuanya menyebutnya dia Simon. Dari siapa raja-raja dunia ini memungut biaya dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing? Lalu Petrus menjawab, dari orang asing. Ya, benar bahwa raja-raja dunia itu memungut
bea dan pajak. Demikian pula dulu Salomo juga meminta untuk membayar pajak. Romawi juga meminta untuk membayar pajak. Namun demikian, Petrus menjawabnya, pajaknya dari orang asing. Maka selanjutnya Tuhan Yesus mengatakan, jadi bebaslah rakyatnya. Nek ngono, rakyatnya bebas itu. Tetapi agar kita jangan menjadi batu sandungan bagi mereka, artinya bahwa Tuhan Yesus dan murid-murid itu tidak menjadi batu sandungan bagi pemungut pajak dan bagi orang-orang yang masih menganut hukum Taurat, yang masih harus membayar pajak setiap tahun untuk pendamaian antara Allah dengan manusia. Maka Tuhan Yesus lalu meminta Petrus pergi kemana? Memancing ke danau. Dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya, maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ini yang biasa disebut dengan mujizat ikan atau uang di dalam ikan atau dirham di dalam mulut ikan. Ambillah itu dan bayarlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga. Mata uang itu satu kepingnya bernilai 4 dirham. Dan Tuhan Yesus harus membayar 4 dirham itu. 2 dirham untuk Petrus dan 2 dirham untuk dirinya sendiri. Maka jadilah mereka membayar pajak. Namun demikian sekali lagi bahwa seperti pada judul di atas, orang-orang asing termasuk orang-orang yang masih di dalam hukum Taurat, orang-orang asing yang di luar umat kerajaan Allah. Ini yang membedakan, harus membayar pajak. Tuhan Yesus adalah raja dari kerajaan Allah. Ketika kita sudah menjadi anak-anak kerajaan Allah, kita tidak perlu membayar pajak tahunan, tetapi karena Tuhan telah bangkit, Tuhan telah menebus dosa-dosa kita. Semoga kita selalu bersyukur dan berjalan mengikuti Tuhan Yesus dalam keadaan yang selalu baik. Amin. Berkah dalam